dalam hidupku. Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 21 April 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 21 April 2022 terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56 ayatnya yang ke-8. Yesaya 56 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, baru saja kita merayakan pesta Paskah, kebangkitan Kristus. Tapi tahukah saudara bahwa Paskah ini dirayakan jauh sebelum Kristus bangkit, yaitu oleh orang-orang Israel untuk memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir. Ya, mereka kemudian keluar dari tanah Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Dan saudara-saudara, tahukah apa tradisi yang dilakukan oleh orang Israel atau Yahudi sampai dengan saat ini? Yaitu bahwa pada perayaan Paskah, dari manapun orang Yahudi berada, mereka akan berusaha gos bonani pasogit, atau kembali ke Yerusalem, kembali ke bait Allah untuk bersekutu, merayakan kemenangan mereka, keluaran mereka dari tanah Mesir di bait Allah yang kudus itu. Berarti apa? Berarti pulang kampung, ya, atau berhimpun, menyatukan diri kembali yang telah selama ini merantau ke tanah yang jauh, entah ke tanah Moab, ke tanah yang lain lagi, ya, tanah Mesir sekalipun begitu, ya. Nah, tanah Syria dan segala macam. Tetapi orang Yahudi akan kembali lagi ke tanah perjanjian itu. Dan itu menjadi satu prestise bagi mereka bahwa yang namanya berhimpun, marpungu, ya, itu adalah tanda keselamatan. Karena kalau orang yang tidak selamat tidak mungkin bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang selamat. Ya, kalau kita merayakan Bonataon, kita lihat hanya orang-orang yang sehat, ya, hanya orang-orang yang penuh sukacita, orang-orang yang kehidupannya diberkati atau dipelihara Tuhan dengan kesehatan, begitu ya. Hanya mereka lah yang bisa datang untuk berhimpun mengikuti ibadah Bonataon itu. Mereka yang sakit pasti akan dengan sendirinya bilang, sudahlah, aku di rumah saja istirahat, saya baru sakit.
ya, atau orang yang misalnya sedang berduka, tidak mungkin mereka akan pergi ke perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau ada waktu untuk kita berhimpun, marpungu dohot akadongan, dohot akatodong sisolhot, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, syukurilah itu. Karena dengan berhimpun, dengan bersekutu bersama orang-orang yang kita kasihi, terlebih bersama dengan orang-orang percaya, itu tandanya keselamatan ada padamu. Oleh sebab itu hargailah waktu-waktu perkumpulan kita, waktu-waktu perhimpunan kita, setiap minggu di gereja, setiap hari-hari biasa dalam PA-PA kategorial, kemudian belum lagi perkumpulan keluarga, berbagai arisan, berbagai acara pesta, undangan. Selama kita sehat, selama hidup kita merasa diberkati oleh Tuhan, mari. Sebab perkumpulan itu adalah tanda bahwa kita diselamatkan Allah. Siapa di sini yang tidak berkumpul ketika Paskah kemarin? Siapa di sini yang menjauhkan diri dari perhimpunan ketika merayakan Paskah kedua? Oke, Paskah pertama rame. Karena apa? Hari Minggu orang biasa ke gereja. Tapi Paskah kedua hari Senin, tunggu dulu. Belum macetnya, apalagi bulan puasa ya. Ngabuburit, waduh, ke gereja inang pendeta menyita waktu. Hey, padahal dengan pergi ke gereja, mengikuti acara gereja, disitulah saudara bersaksi, ya, I am blessed, I am saved, aku diberkati, aku diselamatkan. Karena salah satu ciri keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah perhimpunan itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan menjauhkan dirimu dari perhimpunan-perhimpunan, tetapi selama kita sehat, selama Tuhan memberikan berkat lebih kepada kita, mari ya, datanglah, terutama perhimpunan di tengah-tengah gereja kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau mengingatkan kami untuk tidak menganggap enteng persekutuan dan perhimpunan yang kami lakukan baik di gereja maupun di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat secara umum. Sebab dengan bersekutu, berhimpun, itulah salah satu tanda kasat mata yang menyatakan bahwa hidup kami diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk setia mengikuti punguan-punguan, perhimpunan-perhimpunan, persekutuan-persekutuan yang ada baik di gerejamu yang kudus, di tengah-tengah keluarga kami maupun di masyarakat sekitar kami, sebagai tanda bahwa hidup kami diberkati, bahwa hidup kami diselamatkan oleh Tuhan. Ajar kami untuk setia bersekutu di gerejamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti renungan harian pada saat ini. Berikan kami kesehatan, pelihara kami dengan rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati yang studi dalam studi mereka, yang bekerja dalam pekerjaan mereka, yang berumah tangga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan hatinya, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dan juga yang berulang tahun tepat pada hari ini, tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.